hak peserta grup. Melalui hak dasar persetujuan informasi, anggota memiliki hak untuk menerima informasi dasar sebelum bergabung dengan grup, dan mereka berhak mengharapkan informasi tertentu lainnya selama berlangsungnya grup. Kebijakan yang baik untuk memberikan pertanyaan pengungkapan profesional kepada anggota kelompok yang mencakup informasi tertulis tentang berbagai topik yang berkaitan dengan sifat kelompok. Pengungkapan grup sebelumnya. Daftar hak peserta kelompok harapkan sebelum mereka membuat keputusan untuk bergabung dengan grup, pernyataan yang jelas tentang tujuan grup, penjelasan tentang format kelompok, prosedur dan aturan dasar, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hak klien selama di grup, panduan tentang apa yang diharapkan dari mereka, bebas dari nilai-nilai yang dipaksakan oleh pemimpin atau anggota lainnya, hak untuk diperlakukan sebagai individu dan dihormati, dan lain-lain. Masalah dalam kelompok involuntari. Ketika partisipasi adalah wajib, persetujuan yang diinformasikan sama pentingnya dengan bekerja dengan kelompok sukarela. Ketika kelompok tidak sukarela, setiap upaya harus dilakukan untuk meminta kerjasama para anggota dan mendorong mereka untuk terus hadir secara sukarela. Yang keempat, kebebasan untuk meninggalkan kelompok. Jika anggota keluar begitu saja dari grup, sangat sulit untuk mengembangkan tingkat kepercayaan kerja atau untuk membangun kohesi grup. Topik keluar dari grup harus didiskusikan selama sesi awal, dan sikap serta kebijakan pemimpin yang harus jelas sejak awal. Terus ada lagi kebebasan untuk meninggalkan kelompok. Jika anggota keluar begitu saja dari grup, sulit untuk mengembangkan tingkat kepercayaan kerja. Yang kebebasan dari coercion dan tekanan Windy. Anggota secara wajar dapat berharap untuk dihormati oleh kelompok dan tidak menjadi sasaran paksaan dan tekanan kelompok yang tidak semestinya. Hak asasi atas kerahasiaan. Kerahasiaan adalah masalah etika utama dalam konseling kelompok. Menjaga kerahasiaan apapun yang terungkap dalam kelompok. Hal ini menjadi penguat dalam profesinya. Pengecualian terhadap kerahasiaan. Pemimpin kelompok mempunyai tanggung jawab etis dari memberitahu anggota batas kerahasiaan dalam pengaturan grup. Pemimpin dapat menjelaskan anggota kapan mereka secara hukum diwajibkan untuk melanggar kerahasiaan. Kerahasiaan dengan anak di bawah umur. Dalam kelompok, untuk anak-anak di lingkungan sekolah, perlu diterapkan untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di dalam kelompok bukan menjadi bahan diskusi di kelas atau taman bermain. Mereka berkelompok dengan anak-anak perlu menjelaskan apa yang akan dirahasiakan dan apa yang mungkin perlu dibagikan dengan profesional. Yang kedua, itu masalah resiko psikologis dalam grup. Grup dapat menjadi katalisator yang kuat untuk perubahan pribadi, dan mereka juga dapat menimbulkan resiko-resiko yang pasti bagi anggota grup. Tanggung jawab ketua kelompok untuk memastikan bahwa calon anggota kelompok menyadari potensi hasil negatif yang terkait dengan berbagai risiko dan mengambil setiap tindakan pencegahan terhadapnya. Yang ketiga, etika tindakan pemimpin grup. Dalam profesi kesehatan mental secara umum, ada kecenderungan ke arah kemampuan akuntabilitas dan praktik yang bertanggung jawab. Program pasca sarjana dalam konseling dan pekerja sosial semakin membutuhkan pekerja khusus di bidang etika dan hukum. Kode etik memperingatkan upaya untuk menyampurkan hubungan sosial atau pribadi dengan hubungan profesional dan menekankan pentingnya mempertahankan batasan yang sesuai. Bersosialisasi di antara anggota grup. Masalah yang perlu dipertimbangkan adalah apakah bersosialisasi di antara anggota kelompok menghalangi atau memfasilitasi proses kelompok.
Kekhawatiran ini dapat menjadi masalah etika jika anggota membentuk suatu kelompok kecil dan bergosip tentang orang lain dalam kelompok, atau jika mereka bersatu dan membicarakan hal-hal yang paling baik dieksplorasi dalam sesi kelompok. Jika agenda tersebut berkembang melalui berbagai subkelompok di dalam kelompok, kemungkinan kemajuan kelompok akan terhenti tiba-tiba. Nah, salah satu cara terbaik bagi ketua kelompok untuk mencegah sosialisasi yang tidak tepat dan kontraproduktif di antara anggota kelompok adalah dengan mengangkat masalah ini untuk didiskusikan. Selanjutnya yaitu nilai pemimpin pada grup. Dalam semua masalah kontroversial yang terkait dengan proses kelompok, nilai-nilai pemimpin memainkan peran sentral. Kesadaran Anda tentang bagaimana nilai-nilai Anda mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda sendiri merupakan masalah etika utama. Meskipun itu bukan fungsi Anda yang tepat untuk membujuk klien agar menerima sistem nilai tertentu, Anda harus menjelaskan nilai-nilai Anda sendiri dan bagaimana nilai-nilai Anda mempengaruhi intervensi yang Anda buat dalam kelompok. Masalah-masalah yang kerap serat nilai seringkali dibawa di suatu kelompok, antara lain agama, spiritualisme, aborsi, penceraian, peran gender dalam hubungan dan pengumpulan keluarga, serta masih banyak lagi. Tujuan kelompok adalah membantu anggota mengklarifikasi keyakinan mereka dan memeriksa pilihan yang paling sesuai dengan sistem nilai mereka sendiri. Konseling kelompok bukanlah forum di mana para pemimpin memaksakan pandangan dunia mereka kepada anggotanya. Ini adalah cara untuk membantu anggota dan mengeksplorasi nilai-nilai budaya dan kepercayaan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu masalah etis dalam multikultural konseling kelompok. Di sini ada dua, yaitu menjadi sadar nilai budaya Anda dan yang satunya adalah enkapsulasi budaya lintas. Yang pertama yaitu menjadi sadar nilai budaya Anda. Jika pemimpin kelompok mengabaikan beberapa perbedaan mendasarkan pada orang, maka hampir tidak dapat melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik klien ini, yang merupakan masalah etika. Terlepas dari latar belakang etnis, budaya, dan ras Anda, jika Anda berharap dapat membangun jembatan pemahaman antara Anda dan anggota kelompok yang berbeda dari Anda harus waspada terhadap generalisasi stereotip tentang kelompok sosial dan budaya. Yang kedua yaitu enkapsulasi budaya lintas. Enkapsulasi budaya adalah potensi jebakan di mana semua konselor kelompok rentan terjatuh. Jika Anda menerima gagasan bahwa nilai budaya tentu adalah yang tertinggi, Anda membatasi diri dengan menolak mempertimbangkan alternatif. Jika Anda memilih visi tunnel budaya, Anda cenderung salah menafsirkan pola perilaku yang ditampilkan oleh anggota kelompok yang berbeda secara budaya dari mereka, kecuali Anda memahami nilai-nilai budaya lain. Anda kemungkinan besar akan salah memahami klien ini. Jika Anda mampu menghargai perbedaan budaya dan tidak mengasosiasikan perbedaan tersebut dengan superioritas atau inferioritas, Anda dapat meningkatkan kecerdasan psikologis Anda. Selanjutnya yaitu penggunaan dan penyalahgunaan teknik grup. Dalam memimpin grup, Anda harus memiliki alasan yang jelas untuk setiap teknik yang Anda gunakan. Ini adalah area di mana teori menjadi pedoman yang berguna untuk praktik. Seperti yang Anda lihat, 11 teori yang menjadi inti buku ini memunculkan banyak strategi dan teknik terapeutik. Teknik-teknik itu adalah cara untuk meningkatkan kesadaran, untuk mencapai perubahan, atau untuk mempromosikan eksplorasi dan interaksi. Mereka pasti bisa digunakan secara etis dan terapeutik, namun juga bisa disalahgunakan. Beberapa cara di mana para pemimpin dapat berlatih secara tidak profesional menggunakan teknik yang tidak mereka kenal, menggunakan teknik dengan cara mekanis, menggunakan teknik untuk melayani agenda tersembunyi mereka sendiri, atau meningkatkan kekuatan mereka, atau menggunakan kekuatan khusus untuk menekan anggota. Banyak teknik yang digunakan dalam kelompok memfasilitasi ekspresi emosi yang intens. Misal, fantasi yang dipandu ke saat-saat kesepian sebagai seorang anak dapat mengarah pada ingatan psikologis yang dalam.
Teknik seperti ini harus sesuai dengan tujuan kelompok secara keseluruhan. 8. Kompetensi pemimpin kelompok. A. Menentukan tingkat kompetensi sendiri. Bagian dari menjadi konselor kelompok yang kompeten melibatkan kemampuan untuk menjelaskan kepada anggota kelompok teori di balik praktik Anda, memberitahu anggota dalam bahasa yang jelas tujuan kelompok dan bagaimana Anda membuat konsep proses kelompok dan menghubungkan apa yang Anda lakukan dalam kelompok dengan model ini. B. Standar pelatihan profesional untuk konselor kelompok. Standar pelatihan ASGW tahun 2000 menyatakan bahwa keterampilan kepemimpinan kelompok paling baik dikuasai melalui praktik yang diawasi yang melibatkan observasi dan partisipasi dalam pengalaman kelompok. Meskipun diperlukan minimal 10 jam praktik yang diawasi, 20 jam direkomendasikan sebagai bagian dari pelatihan ini. C. 3 penyesuaian penting untuk pelatihan konselor kelompok. Yang pertama, konseling pribadi untuk pimpinan kelompok. Dalam memimpin sebuah kelompok, Anda akan menjumpai banyak contoh pemindahan, baik di antara anggota maupun terhadap Anda. Anda mungkin memiliki masalah pribadi yang belum terselesaikan, yang dapat Anda proyeksikan ke anggota grup Anda. Melalui konseling pribadi, Anda dapat menjadi semakin sadar akan pemicu pribadi dan juga dapat mengatasi beberapa urusan Anda yang belum selesai yang dapat dengan mudah mengganggu keefektifan Anda dalam memfasilitasi kelompok. Yang kedua, grup eksplorasi diri untuk pemimpin grup. Yalom tahun 2005 menyatakan bahwa sejumlah besar program pelatihan membutuhkan terapi pribadi dan pengalaman kelompok bagi peserta pelatihan. Beberapa manfaat dari berpartisipasi dalam kelompok terapeutik yang dia sarankan adalah mengalami kekuatan kelompok, mempelajari apa itu pengungkapan diri, menyadari kesulitan yang terlibat dalam berbagi diri, belajar pada tingkat emosional, apa seorang mengetahui secara intelektual, dan menyadari ketergantungannya pada kekuatan dan pengetahuan pemimpin. Yang ketiga, dalam lokakarya pelatihan pengalaman. Dalam lokakarya ini, para peserta semua memiliki kesempatan yang luas untuk memimpin kelompok kecil mereka untuk waktu yang ditentukan dengan manfaat pengawasan langsung. Setelah segmen di mana peserta memimpin grup, kolega saya dan saya yang mengawasi grup, mereka menawarkan umpan balik kepada mereka yang memimpin grup komentar proses. D. Perjalanan saya menuju menjadi spesialis kerja kelompok. Perjalanan saya sendiri ke dalam kerja kelompok telah meyakinkan bahwa saya tentang betapa pentingnya bagi mereka yang ingin memfasilitasi kelompok untuk membuka diri terhadap pengalaman berada dalam kelompok sebagai anggota. Tentu saja, kerja dalam konseling kelompok sangat penting, seperti pengawasan ketika kita mulai memimpin kelompok. E. Etis dalam kelompok pelatihan konselor. Program pelatihan berbeda dalam menentukan apakah berpartisipasi dalam kelompok adalah opsional atau wajib. Tentang pentingnya melakukan pekerjaan kita sendiri dalam kelompok sebagai prasyarat untuk menjadi konselor kelompok. Yang pasti ini membutuhkan partisipasi dalam kelompok terapeutik. Sebagai bagian dari program pelatihan, dapat menghadirkan beberapa masalah praktis dan etis tersendiri. Masalah etika yang kontroversial dalam persiapan pekerja kelompok melibatkan penggabungan metode pelatihan, pengalaman, dan didaktik. Yang terakhir, yang ke-9, tanggung jawab dan malpraktek. Pemimpin kelompok perlu mengikuti perkembangan hukum negara bagian mereka karena mereka mempengaruhi praktik profesional mereka. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang cukup. Pemimpin kelompok yang bekerja dengan kelompok anak-anak dan remaja
khususnya harus mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan masalah kerahasiaan, persetujuan orang tua, hak atas pengobatan, atau untuk menolak pengobatan. Persetujuan berdasarkan informasi dan hak hukum klien lainnya.